Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara agar supaya kita tidak mudah patah hati. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah cara supaya kita tidak mudah patah hati di dalam menjalani kehidupan. Kehidupan dunia di sini senantiasa berbagai macam ujian, termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di dalam menjalani kehidupan di situ, manusia senantiasa harus selalu sabar dan tidak mudah patah hati. Islam di situ mengajarkan kepada kita agar supaya kita tidak mudah patah hati di dalam menjalani kehidupan, khususnya di situ ketika kita belum menggapai apa yang kita inginkan. Berikut adalah panduan lengkap mengatasi dan mencegah patah hati di dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencegah patah hati. Yang pertama di sini menguatkan tauhid dan pengharapan. Poin yang pertama dari menguatkan tauhid dan pengharapan, gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan kecewa. Karena dunia di situ yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jika Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang dianggap kita mustahil untuk terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala di situ terjadi. Makanya di situ jikalau berharap, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia di sini memiliki keterbatasan. Jikalau kita menggantungkan sesuatu kepada manusia, ingatlah manusia di situ memiliki keterbatasan. Keterbatasan di dalam melakukan sesuatu. Bisa jadi manusia di situ bisa melakukan apa yang kita inginkan. Bisa jadi manusia di situ tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Makanya di situ sifatnya manusia memiliki keterbatasan. Kita senantiasa selalu menggantungkan
harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang jika di situ melakukan sesuatu pasti terjadi. Supaya kita bisa mencegah patah hati di dalam menjalani kehidupan. Bagian yang kedua dari menguatkan tauhid dan pengharapan, yang nomor 2, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang kepada kita, di situ kita senantiasa menerima segala apa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik meskipun menyakitkan. Apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Jadi kita senantiasa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi milik kita dan apa yang sudah ditakdirkan di dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ridha dengan takdir menjadi sebuah cara agar supaya kita tidak mudah patah hati di dalam menjalani. Ya, nomor 3 di situ bagian nomor 3 dari menguatkan tauhid dan pengharapan. Ya, nomor 3 berprasangka baik atau husnuzon. Allah Subhanahu wa taala di situ tergantung dari prasangka kita. Jikalau prasangka kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang datang kebaikan. Jikalau prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang datang juga keburukan. Makanya di situ pentingnya kita menjaga prasangka baik kita. Percaya bahwa Allah memiliki hikmah di balik setiap kejadian termasuk patah hati. Artinya di sini saat kita menjalani kehidupan menginginkan sesuatu namun kita belum menggapainya dan membuat kita patah hati di situ, kita senantiasa harus memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa memiliki prasangka baik di situ. Di balik kejadian patah hati ada hikmah yang kita bisa ambil. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian patah hati tersebut. Sehingga di situ menjadi perantara, menjadi cara agar supaya mengobati atau supaya mencegah patah hati yang kita akan alami. Semoga di situ kita senantiasa selalu menjaga prinsip atau cara-cara agar supaya kita senantiasa bisa tidak mudah patah hati di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.